Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita tentang styrofoam yang selain rusak lingkungan, styrofoam juga sebabkan gangguan ginjal. Dan ini memang terkait dengan styrofoam ataupun kemasan yang sebenarnya kalau kita sadari itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, kan Indonesia ini ataupun masyarakat mayoritas kita lebih suka yang praktis dan melihat styrofoam itu lebih praktis. Tapi ingat bahaya kesehatan yang ada ya di belakang kemasan yang namanya styrofoam. Ini yang sesuai yang dilansir oleh CNN Indonesia. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Tapi sebelumnya bagi Anda yang ingin mencoba produk herbal madu hutan, silakan langsung klik yang ada di kolom deskripsi. Variannya banyak sekali. Di antaranya contoh yang ada di depan saya ini adalah madu hutan Jambi, kemudian ada juga madu multiflora. Manfaatnya luar biasa, jadi beda dengan madu biasa. Semua link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Dialgo di Tokopedia atau Shopee. Baik, langsung kita baca dan kita ulas. Styrofoam, Jakarta, CNN Indonesia. Styrofoam sudah jadi bagian kehidupan masyarakat Indonesia. Styrofoam kerap digunakan sebagai pembungkus jajanan, wadah pesan makanan agar tahan lama hingga salah satu item hiasan dalam karangan bunga. Sadar atau tidak, masyarakat sudah hampir ketergantungan dengan styrofoam. Padahal penggunaan styrofoam ini cukup berbahaya baik buat lingkungan dan juga kesehatan. Bukan hanya berhubungan dengan lingkungan karena termasuk sampah abadi yang sulit terurai, tapi juga dampak buruknya untuk kesehatan. Kaitannya dengan konteks kesehatan, memang styrofoam ini ada dan cukup berbahaya dampaknya untuk kesehatan, kata pejabat fungsional ahli media Direktorat Pengurangan Sampah Ditjen PSL B3 KLHK. Asep Setiawan dalam konferensi pers yang digelar di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Kamis 24 November. Styrofoam atau kata Asep dikenal juga dengan sebutan polisterin, mengandung bahan kimia berbahaya. Bahkan zat yang ada di styrofoam ini bisa memicu penyakit bahaya, salah satunya kanker. Asep menyebut jika styrofoam digunakan sebagai alas makan dan makanan cukup panas, maka zat-zat bahaya dan akan aktif dan ikut termakan. Sementara styrofoam yang menyebari lingkungan dan termakan oleh ikan juga sama berbahayanya untuk manusia. Kemudian ikan makan styrofoam di laut, kemudian ikannya dipancing, dimasak, kita juga jadi ikutan makan styrofoam yang ada di tubuh ikan. Ini berbahaya loh, kata dia. Kenapa styrofoam berbahaya? Styrofoam atau dikenal juga sebutan polisterin atau PS sebenarnya tidak berbeda dengan plastik, hanya saja benda ini bentuknya lebih keras. Karena bentuknya yang padat, styrofoam bisa digunakan untuk mengisolasi panas atau dingin. Makanya benda ini cocok digunakan sebagai pengganti cangkir pada kopi hingga pembungkus makanan. Walau memudahkan kehidupan, tapi benda ini sangat berbahaya untuk kesehatan. Menukil laman CEH, lebih dari 50 zat kimia dilepaskan selama pembuatan benda ini. Bahan-bahan kimia itu bisa mencemari udara, air, dan masyarakat yang tinggal di dekat fasilitas pembuatannya. Polisterin atau styrofoam terdiri dari beberapa unit stearin. Stearin ini diyakini sebagai karsinogen penyebab kanker oleh Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan dan Badan Internasional untuk Penelitian Kanker. Paparannya dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata, saluran pernapasan bagian atas, dan saluran pencernaan. Paparan kronis bahkan jika bisa menghasilkan efek yang lebih parah, termasuk depresi, sakit kepala, kelelahan, kelemahan, gangguan pendengaran, dan gangguan fungsi ginjal. Tentunya bukan hanya masalah kesehatan karena benda ini termasuk sulit diurai. Kadang-kadang pembuangan dilakukan dengan cara dibakar, namun pembakaran polisterin melepaskan gas stiren ke udara dan menghasilkan campuran racun yang dapat mengganggu sistem saraf. Tentunya kita harus mulai sadar bahwa styrofoam ini tak hanya merusak lingkungan tapi juga kesehatan. Sebaiknya memang di stop segera mungkin, kata Asep. Ya, itu ya sobat sekalian, bahaya yang mengancam dibalik penggunaan kemasan yang praktis sederhana, yaitu styrofoam, yang kita ketahui banyak sekali kita jumpai di jajanan, makanan, atau bahkan kita sering
secara tidak sengaja atau secara sadar atau tidak sadar memakai itu setiap hari, melihat kepraktisan yang dilihat daripada masalah yang mengancam dan berbahaya, yaitu masalah kesehatan. Nah, memang bahayanya adalah kalau dibilang bahaya, sangat bahaya sekali, mengingat banyak sekali bahan kimia yang tadi disebutkan ada banyak sekali bahan kimia yang ikut menjadi bahan ketika pembuatan styrofoam ini. Kalau styrofoam itu sendiri kita ketahui disamakan ya, kurang lebih sama seperti plastik, sama-sama tidak mempunyai tidak bisa terurai. Nah, ini juga menjadi permasalahan, yaitu tentang masalah lingkungan hidup yang menjadi problem sederhana tetapi sangat kompleks, yang kalau kita tidak hati-hati itu akan menjadi bumerang ataupun bom waktu yang akan menjadi permasalahan yang juga mengancam ya kebanyakan dari kita. Nah, styrofoam ini mengandung bahan kimia berbahaya, dan bahan zat yang ada di styrofoam ini bisa memicu penyakit yang namanya kanker dan juga penyakit yang lain termasuk ginjal. Nah, ini juga sering dipakai oleh kebanyakan ataupun sebagian besar warung ataupun yang menjajakan makanan. Kita ketahui bahwasanya ternyata setelah kita melihat efek dampaknya itu sangat luar biasa besar. Nah, kalau kita melihat paparan itu ya, kalau kita ini styrofoam itu terkena panas, itu akan mengaktifkan bahan-bahan yang akan merusak kondisi tubuh kita. Di antaranya adalah tadi disebutkan antara lain adalah iritasi pada kulit, mata, saluran pencernaan bagian atas dan saluran pencernaan. Kemudian paparan kronis yang bisa menghasilkan efek lebih parah termasuk depresi, sakit kepala, kelelahan, kelemahan, gangguan pendengaran dan gangguan fungsi ginjal. Jadi ginjal yang ada di dalam itu ternyata juga bisa berpengaruh akibat penggunaan styrofoam ini ketika dekat dengan bahan yang sifatnya panas. Misalnya kita campur, kita tempatkan nasi panas di dalamnya untuk lebih praktis. Ternyata tanpa sadar kita mengaktifkan bahan yang berbahaya, yang itu sangat berbahaya untuk kesehatan dan berpotensi untuk menghasilkan penyakit yang complicated, diantaranya adalah ginjal. Nah, memang kedepannya ya, dengan kondisi sekarang yang kesehatan itu mahal dan lain sebagainya, tidak suka atau tidak suka, itu mendorong kita untuk lebih waspada ya. Lebih baik kita pakai yang lebih sehat, misalnya dari pakai daun ya, yang memang ada kelemahan dan kekurangannya masing-masing, tetapi yang kita incar adalah bagaimana untuk mendapatkan ya kemasan itu tidak hanya praktis tapi juga sehat. Nah, juga permasalahan yang lain tentang kesehatan, yaitu bagaimana menjaga kesehatan sehari-hari untuk tidak cepat sakit. Di saat sekarang banyak sekali bukan hanya produk kesehatan ataupun produk makanan ya yang itu tidak sehat, ternyata juga kemasan itu juga berpotensi merusak kesehatan, di antaranya styrofoam yang kita bahas kali ini. Makanya dengan adanya kondisi saat ini yang tidak begitu kondusif ya, memang yang harus kita lakukan adalah menjaga kesehatan, yaitu yang pertama imunitas tubuh supaya tidak cepat sakit ya. Imunitas tubuh itu bisa dilakukan salah satunya dengan konsumsi produk kesehatan yang sifatnya herbal dan tidak kimia, yaitu propolis yang saya rekomendasikan terus, yaitu propolis yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Turkiya. Yang ini adalah produk sapu jagat karena hampir bisa mengatasi berbagai macam penyakit, termasuk untuk terapi untuk pengobatan ginjal. Ini sudah memakai nanoteknologi karena sudah memakai teknologi di mana nanoteknologi itu fungsinya untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya cepat menyerap dan dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian bahan-bahannya antaranya dapat mengatasi penyakit non medis, kolesterol ya, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, tumor, mah, kanker.
kemudian untuk ginjal, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru, demam, dan lain sebagainya. Kemudian juga yang saya rekomendasikan untuk nutrisi otak yaitu ini ya, Turkish Propolis Turkey Brain yang biru. Manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran dan dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Kemudian keunggulan dari TPR ini adalah lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA, International Non-Entrepreneur Association. Penggunanya gimana? Mudah sekali, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes dikonsumsi 2 kali. Untuk terapi berat bisa 3 kali. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Turkey, atau bisa juga menyediakan madu herbal yaitu madu hutan di rumah Anda untuk menjaga kesehatan sehari-hari agar tidak cepat sakit. Semua link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elko, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.